Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Aduh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Ustaz. Keluarga sehat, keluarga? Alhamdulillah sehat-sehat, Ustaz. Anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menuju bangor-bangor. Ayeuna teh nya. Kalau kita melihat hidup, sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Coba kita lihat bumi ini yang begitu luas, Allah hamparkan sebagai satu tempat yang siap dihuni. Maka saya sering kaget nih Bang Ivan. Banyak orang caci dunia, banyak orang benci dunia. Padahal tidak akan ada akhirat kalau tidak ada dunia. Jadi dunia ini mesti kita lalui sebagai sarana alat jalan untuk menuju kepada akhirat. Kenapa begitu? Karena akhirat itu kehidupan kita yang sebenar-sebenarnya. Gitu loh bro. Kebenaran, Ustaz. Ya gimana? Jadi ada pertanyaan, Ustaz. Kan ya jujur saya pribadi Ya. sholat 5 waktu dikerjakan. Ya. Puasa bulan Ramadan insya Allah dikerjakan juga, Ustaz. Full lah maksudnya. Tapi memang terkadang suka jadi ada pertanyaan, Ustaz. Kita sudah melakukan itu semua dan bukan saya pun melihat teman-teman saya, tapi masih ada takut hari esok. Tahu udah makan ya? Takut tidak makan. Itu kan jadi memang Sebuah polemik ya? polemik dan pertanyaan yang besar, Ustaz. Gimana harus mensikapi itu semua dan ya gimana harus jadi pengen tahu ini pengennya Allah itu seperti apa untuk kita. Sementara kan kita itu harus punya istri, punya anak. Sementara kalau ada ketakutan itu saya takutnya jadi malah saya nggak percaya sama Allah kalau gitu, Masya Allah. Bahkan lingkungan yang sekarang ini kalau boleh saya katakan hampir di banyak tempat sudah buruk. Nah, keburukan orang yang tidak jarang memancing kita bersikap buruk dan membalas keburukan itu, padahal itu akan merugikan kita sendiri loh. Nah, begini, saya kasih contoh. Saya mau tanya, rukun Islam ada berapa? 5, Ustaz. Ada 5. Yang pertama itu apa? Iman. Iman kepada Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kenapa sholat nomor 2? Kenapa puasa oleh Nabi dikatakan yang ketiga, zakat yang keempat? Artinya ada apa dengan persaksian 2 kalimat syahadat? Kenapa sampai ketika Jibril bertanya akhbirni anil Islam, yang pertama kali kata Nabi kita antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tentang syahadat ini memang ini kurang diperhatikan nih. Sholat akan mantap kalau tauhidnya mantap. Zakat, puasa dan semua amal itu harus menjadi titik tolaknya dari beriman kepada Allah lewat persaksian 2 kalimat syahadat itu. Contoh nih, saya ambil contoh nih bro. Ini gelas, dalamnya air. Nah, gelas ini anggaplah hati kita. Oke? Hati kita di dalam. Ketika kita bersahadat dengan mantap, seperti hati yang diisi oleh air yang jernih. Putih, jernih. Nah, jernih kan? Sampai si gelasnya nggak kelihatan. Yang kelihatan air jernihnya itu. Nah, artinya apa? Orang yang bersaksi kepada Allah dengan tauhid yang mantap tentunya dibantu dan harus dengan ilmu akan menjadikan seperti air yang jernih ini. Nah, maksudnya apa? Iman di hati, tapi orang yang bertauhid itu walaupun keimanannya di dalam hati tidak kelihatan, tapi akan tampak seperti ini. Akan tampak apa nilai yang dapat kita ambil dari air yang jernih? Kejujuran, ketulusan, keikhlasan, bahkan bersih dari apa yang dikatakan syirik. Orang yang bertauhid dengan mantap tidak kelihatan, tapi akan tampak dalam kehidupan jujur. Tapi bukan jujur dan sehingga bahasa Sunda lain. Jujur ketika kita mendengar Allah menjamin rezeki, kita percaya. Jujur ketika kita Allah berkata bahwa hidup kita oleh Allah sudah ditanggung, tinggal kita berusaha. Kalau itu sudah kita lakukan, apa yang buat kita gelisah? Karena terbukti, saya yakin nih selama ada hidup,
sering ditolong oleh Allah dengan cara yang gak pernah Anda bayangkan. Benar nggak? Harus Ustaz. Nah, gimana solusinya supaya tauhid kita mantap? Ilmunya jangan tinggalin. Nah, seperti begini, ada dua orang. Yang satu sholat, tapi akhlaknya buruk. Yang kedua gak sholat, tapi akhlaknya baik. Seringkali orang memilih yang kedua, padahal gak begitu. Siapa yang sholat berakhlak buruk, siapa yang berbuat baik gak sholat, kalau dua-duanya menjunjung ilmu pengetahuan, saya yakin di masa mendatang sesuai kehendak Allah, yang sholat akan menjadi akhlaknya baik, yang berbuat baik gak sholat pasti lambat laun akan menjadi orang yang mendirikan sholat. Jadi ilmunya jangan tinggalkan. Suka ngaji gak? Kadang-kadang Ustaz. Nah, harus ngaji nih. Insya Allah dengan ilmu semua akan terbongkar. Oke? Amin. Ya. Sepertinya saya ada jadwal syuting dulu nih. Boleh? Siap. Mohon maaf nih ya. Siap Ustaz. Hatur Terima nuhun. kasih. Kita Hatur nuhun. ngobrol-ngobrol lagi. Mangga Ustaz. Ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.